Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita di bulan yang baru ini. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati, amin. Haleluya. Mari saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Haleluya. Mari kita siapkan diri kita untuk memulai ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada, tapi kami percaya kasih-Mu sempurna atas setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, kami minta urapan-Mu turun di tempat ini Tuhan. Urapi setiap kami, lawas setiap kami Tuhan. Urapi ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan. Agar setiap kami boleh memuji, memuliakan Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami mau terus meninggikan Engkau, kami mau terus memuliakan Engkau Tuhan. Biar Engkau selalu disenangkan dengan setiap doa, pujian dan penyembahan kami. Urapi setiap kami, urapi setiap para jemaat yang baru datang Tuhan ke tempat ini. Kami percaya Tuhan sesuatu akan terjadi pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami datang memuji dan memuliakan Engkau, hadirat Allah turun dengan dahsyatnya melawat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya setiap yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan Tuhan. Yang mencari jawaban Engkau adalah sumber jawaban bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami masuk lebih dalam lagi untuk pujian penyembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Mari kita bersama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asia Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Memberikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk lebih lagi dalam penyembahan kita di pagi ini. Haleluya. Kau Allah penyelamat kami Tuhan. Kau Allah yang menebus kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih, Kau penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu, nyanyi bagi Dia, nyanyi
di dalam darah dia Tuhan. Oh, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Yahweh, Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rafa will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rafa will manifest Himself. Will manifest Himself. Haleluya, haleluya. Namamu indah Tuhan, namamu indah, kami memuji Engkau di tempat ini Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami mau bersorak bagi namamu Tuhan, karena hanya namamu saja yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadiratmu di tengah-tengah kami. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari kita saling memberikan salam satu dengan yang lain. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Sorak haleluya, puji Yesus Rajamu. Sorak bagi Dia, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala suaramu. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Haleluya. Katakan sorak haleluya, sorak haleluya, puji Yesus Raja, puji Dia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana bagi Raja. Angkat suaramu, angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja. Angkat suaramu, angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Raja, Raja segala raja. Kau Raja, Raja segala raja. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai sekali lagi di Allah yang ditinggikan. Amin. Katakan bersorak-sorai.
Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara persilakan duduk kembali. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kau adalah pusat perhatian kami Tuhan. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Oh, Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every good end, and every tongue shall praise you, Jesus. Jesus, nothing else matters.
rabata kaya rabala bala 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 sikaya rabata kaya rabala bala bala. Haleluya. Bashkera basyande kiara baso. Haleluya. Kiara bata kaya rabasyande. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Bapak Ibu Saudara persilakan berdiri sekali lagi. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. It's all about you. Jesus. Bapak, kami berjanji apa yang terjadi dalam kehidupan kami setiap hari, setiap saat, hanya Engkau pusat segala-galanya. Semua dari Engkau, dan kami berjanji mengembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Karena betapa besar kasih-Mu kepada kami semua. Kurata kaya sandere lama-lama syah. Mari semua berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dia mengasihi kita, Dia ada di sini. Karapata kaya sandere lama-lama. Oh, yeah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau yang mengangkat kami menjadi anak-Mu. Rapataka rapataka rataka parasata karataka papapa karapataka sikiritaka rataka ya sande kurataka rara para 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 pasande. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I found. Leads you. Lord, I come to know. Lord, I come
the power of God's love. Hallelujah. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace I found is you. Lord, I come to know. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away. Yes, amen. Yeah. By the power of your love, hold me close, Lord. Hold me close. Let your love surround me. Bring me, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and now it's so with you. Your spirit lead me on by your power of your love. Hold me close, Lord. Hold me close. Let your love surround me. Bring me, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I show you your spirit lead me on by your power of your once more. Hold me close, Lord. Hold me close. Let your love surround me. Amen. Bring me, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lead me on by the power of your love. And I show with you, Lord, and I soar with you. Your spirit lead me on by the power of your love. Woo! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your spirit lead me on by the power of your love. Woo! So amazing, Lord. Your power of love is amazing, God. Thank you. Kasih-Mu sungguh ajaib mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Kami yang lemah Engkau kuatkan, kami yang berdosa Engkau ampuni, kami yang miskin Engkau berkati, kami yang berbeban berat Tuhan beri kelepasan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kandungan yang tertutup Tuhan bukakan. Oh Tuhan, so amazing. Pintu surga bahkan Kau bukakan buat kami
Yang punya hutang pun Kau sanggup lepaskan dengan cara-Mu yang ajaib. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hubungan-hubungan yang rusak Tuhan sanggup pulihkan. Bahkan yang bercerai pun Tuhan sanggup kembalikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa. Tiada yang mustahil buat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Rapa sande. Kirata karara rapa shande. Haleluya, haleluya. Haleluya, biar Roh-Mu bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu menjamah, menjangkau setiap kami yang kehilangan kasih dari ayah ibunya. Tuhan, Kau sanggup Tuhan memulihkan Tuhan. Kau sanggup pulihkan Tuhan. Tarapata karata karataka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib. Kami sangat bangga kepada-Mu. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan. Karena Kau terlebih dahulu mengasihi kami. Kekuatan cinta-Mu sungguh ajaib buat setiap kami. Kekuatan cinta-Mu sungguh-sungguh sanggup memulihkan Tuhan. Kau memulihkan umat-Mu, Kau memulihkan setiap kami. Terima kasih, haleluya. And I saw with you, your spirit lead me on by the power of your love. And I saw with you, Lord. And I saw with you, your spirit lead me on by the power of your love. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Kami mau mendengar tuntunan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang gak ada apa-apanya, Kau yang urapi dan urapi kami semua. Jangan ada yang Kau lewatkan karena Kau tidak pernah memperlakukan kami beda. Kau mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Ajarlah kami. Haleluya. Makasih ya Tuhan. Makasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih untuk tim praise and worship yang pakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Siapa yang pagi ini bersukacita? Halo. Tunjukkan wajahnya dong, bersukacita gitu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kalau di luar sana juga ada yang namanya the power of love ya. Kuasa dari cinta gitu ya. Itu kuasa cinta itu bisa menyembuhkan ya. Bisa memulihkan gitu ya. Apalagi kuasa cintanya Tuhan yang ajaib. Yang sudah mati buat Bapak Ibu dan saudara semua, buat saya. Itu sanggup memulihkan. Apa sih yang mustahil buat Tuhan ya. Cintanya besar, cintanya luar biasa. Kita akan terbang seperti Raja Wali ya, bersama Dia ya. Haleluya, haleluya. Kemarin sore Tuhan izinkan CK5 mengadakan satu seminar yang cukup bagus ya tentang pornografi ya, hybrid diajakan onsite-nya di Jogja, tapi kita semua relay secara Zoom. Saya tahu ada beberapa teman-teman di sini juga yang ikut ya. Siapa yang diberkati, sangat diberkati ya. Ada satu hal yang saya ingat yang disampaikan oleh Pastor Lely. Ini saya sedikit kutip dia. Pernah ada satu simulasi buat dua anak kembar ya. Dua anak kembar, the twin ya. Satunya dimainin gadget full day ya. Satunya
mainan tradisional kayak zaman kita dulu loh, coloring, lompat tali, ya, hitung-hitungan apa itu main kalau saya dulu dakon, namanya apa sih dakon bahasa Indonesianya ya? Congklak. Apa itu congklak ya, betul ya? Iya, ya itu kalau di kampung kita di Jogja, di Solo namanya dakon ya, seperti itu ya. Saya dulu waktu kecil saya juga belikan Jeremy mainan itu, main sama Kak Irin ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu disimulasi, disuruh menghitung mundur dua anak ini ya, menghitung mundur dari 10, 9, 8, 7 ya, 6 gitu ya. Dan yang luar biasa ternyata yang mainan tradisional tadi, yang kasih mainan tradisional yang nggak dipegangin gadget tanpa henti, itu bisa menghitung mundur dengan lancar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ya, lancar. Tapi yang dipegangin gadget terus itu ternyata nggak lancar ya, nggak lancar. Jadi 10, habis itu mikir lama baru 9, terus salah lagi berikutnya, pokoknya tidak lancar. Nah, dari kisah ini kisah beneran. Ya, dari kisah ini, karena ini untuk satu research ya, teman-teman semua bisa bayangkan ya. Nah, jadi jangan full day dipegangin gadget terus. Perlu adanya ya sepedaan, lari sana lari sini ya, main congklak tadi, main catur, main apa. Sekarang main caturnya by gadget juga. Jangan, ayo kembali ke papan catur yang biasanya. Main ludonya by gadget juga. Udah, ayo ludo beneran gitu ya. Kita ajak mereka bersosialisasi juga gitu ya. Seperti itu ya. Ini ada banyak message-message yang bagus ya tentang hal ini. Nggak pernah terlambat kok kita ini ya, belajar seperti itu nggak pernah terlambat. Ya, nextnya itu akan berkesinambungan kalau Tuhan izinkan. Pak Aryo akan atur ada sesi berikutnya lagi, seksi berikutnya lagi ya, seperti itu ya. Nah, kapan waktunya nanti kami yang rundingkan dengan mentor kami Pak Tim ya, Pak Timotius Hardono ya, seperti itu. Jadi teman-teman ntar kalau ada lagi ayo semua join kan by Zoom ya, by Zoom. Itu jamnya itu apa? Itu harus menyiapkan jam makan malam. Saya sambil menyiapkan makan malam, lari sana lari sini juga seperti itu, tapi tetap bisa mengikuti dengan baik ya. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tapi pagi ini saya nggak bicara tentang the power of love, nggak bicara tentang main congklak, tapi kuasa sepakat. Ya, siapa yang setiap hari gema di sini angkat tangan dalam hati. Ya, supaya yang belum gema setiap hari boleh tetap gema. Gema itu apa sih? Gema itu gemar membaca Alkitab ya, dari MyCom, dari jemaat Tuhan WBI, cool ya. Ya yuk semua kita tetap membaca Alkitab ya, gemar membaca Alkitab. Jangan bosan membaca Alkitab, tapi gemar membaca Alkitab gitu ya. Oke. Dulu ada acara televisi yang yang seangkatan saya tahu, ada gemar menggambar bersama Pak Tino Siden gitu ya, supaya gemar menggambar gitu ya. Yuk kita beri nama gemar membaca Alkitab itu supaya kita semua suka membaca Alkitab. Dan MyCom selalu itu si Samuel ya share ayatnya yang didapat untuk memberkati semua. Ayo kita rame-rame kita penuhi status kita dengan kebenaran firman Tuhan yang berkuasa. Nah, beberapa hari yang lalu kita membaca dari 1 Samuel 14 ya. 1 Samuel 14 kisah di mana bangsa Israel sedang berperang melawan Filistin. Tapi ada satu peristiwa yang sangat menarik di situ yang jarang diceritakan antara Yonatan dengan bujangnya, pembawa senjatanya ya. Saya beri judul, teman-teman suka judul firman Tuhan, kuasa sepakat. Yuk kita baca. 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 15. Saya baca ayat genap, teman-teman semua ayat ganjil dan bergantian ya. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini.
Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Sama-sama. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Sama-sama. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Ayatnya ini sudah ganti ya mestinya. Sama-sama. Oke. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar. Sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Keren banget ya kisah ini ya, saya sangat wah ini luar biasa. Jadi satu hari waktu bangsa Israel berperang dengan orang Filistin di bawah Raja Saul ya, Raja Saul di 1 sampai 14, 15 itu Daud belum muncul. 16, 17 hari ini Daud mulai muncul ya. Sudah gemah belum hari ini? Yang belum nanti ya dilanjutkan nanti ya, baca ya 16, 17 itu Daud mulai muncul. Nah teman-teman semua, waktu mereka berperang itu Yonatan tuh putra Saul. Dia punya pengawal, pembawa senjata. Nah satu kali dia gini, ayo kita minta tanda dengan bahasa saya ya. Minta tanda apakah Tuhan menyerahkan musuh Filistin itu ke dalam tangan kita. Nanti kalau mereka bilang naik, ayo kita naik gitu ya. Dan yang luar biasa imannya juga, Yonatan bilang gini, gak sukar kok bagi Tuhan menolong kita walaupun dengan orang sedikit. Maksudnya dia cuma berdua nih dengan pengawalnya, pembawa senjatanya dengan bujangnya, cuma berdua nih. Gak sukar bagi Tuhan untuk melakukan perkara besar walaupun kita gak dengan orang banyak, yang ngomong gitu. Dan yang hebat bujangnya ini bilang, aku sepakat. Katakan bersama saya. Aku sepakat ya, ini lihat nih, aku sepakat ya, bujangnya bilang begitu. Ini satu kata-kata kekuatan, sepakat ya. Sepakat itu dalam kamus KBBI, kamus besar bahasa Indonesia itu artinya setuju, semufakat, sependapat, seperti itu. Ya, semufakat kita kan kita musyawarah mencari mufakat gitu ya, kalau di PPKN ada seperti itu, mencari satu kesehatian gitu ya, kesehatian, kesepakatan, nah, seperti itu. Nah ternyata kata-kata sepakat itu powerful, ada kuasanya. Nah kita mau lihat dulu contoh sepakat yang gak benar dulu ya. Contoh sepakat yang gak benar, sepakat itu bisa benar, bisa dalam hal yang benar, bisa juga dalam hal yang salah ya. Tapi yang hebat dua-duanya walaupun benar walaupun salah itu bisa terlaksana.
Tapi endingnya memang ada konsekuensi. Kalau yang nggak benar tuh dosa tetap ada konsekuensinya. Kita lihat dalam persepakatan membangun menara Babel di Kejadian 11 ayat 8 sampai 9. Berhasil enggak? Berhasil. Awalnya berhasil karena mereka sepakat, mereka semufakat, sependapat, kita bangun yuk. Tapi karena itu tujuannya mau mengangkat dirinya, menyombongkan diri di dalam sejarah. Yang memimpin tuh namanya Nimrod ya, di dalam Alkitab ya. Sebenarnya kalau di komentar tertulis jelas, cuman nggak tertulis secara rinci tentang Nimrod ini. Yang memimpin pembangunan Menara Babel itu Nimrod. Nah, itu berhasil. Oleh karena itu, karena tujuannya nggak baik, tujuannya mau mengangkat dirinya melebihi Allah, maka oleh Allah dikacau balaukan. Nah teman-teman, di dalam satu ayat Kejadian 11 itu ada yang menarik. Tuhan bilang begini, sejak hari itu kalau manusia di bumi ini sepakat apa yang diperbuatnya akan berhasil. Itu ada ayatnya. Ya, tapi tentunya kalau sepakatnya yang salah ya ada konsekuensinya. Ada endingnya pasti nggak baik, akhirnya kacau balau dan muncullah akhirnya ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak gitu ya, ada bahasa Ibrani ya, ada bahasa Aramaik seperti itu ya. Nah kemudian persepakatan yang nggak benar, contoh di Perjanjian Baru, persepakatan siapa? Ananias dan Safira di dalam Kisah Rasul 5 ayat 10 sampai 11. Ananias dan Safira ini sepakat berdusta kepada para rasul. Sebenarnya nggak masalah dia mau mempersembahkan hasil jual tanahnya atau enggak, itu nggak masalah. Yang masalah itu berdustanya. Dia bilang ini semua loh hasil dari penjualan, dan sepakat. Suaminya sudah berunding dengan istrinya, sepakat yuk kita ngebohongin para rasul-rasul yuk. Gitu ya. Mungkin mereka ingin dipuji bahwa mereka memberi persembahan yang banyak gitu ya. Nah, jadi akhirnya persepakatan itu membuahkan kematian suami istri ini. Jadi kalau hal-hal yang nggak benar tentu ada konsekuensinya. Nah, kita kembali ke berikutnya. Nah, sekarang ini fenomena Asbury Revival 2023 ya. Kita mendengar sejak 8 Februari 2023 sekitar 20 mahasiswa berkumpul di auditorium Haggis untuk beribadah di Asbury University di Kentucky ya, dan saling mendoakan. Mereka bersaksi ada kedamaian yang tidak dapat dijelaskan nyata turun dalam ruangan itu, dan akhirnya banyak mahasiswa yang kembali ke auditorium itu bergabung untuk berdoa dan gak berhenti-berhenti. Saya percaya para mahasiswa yang berdoa awal itu sepakat merindukan kegerakan Allah terjadi. Jadi betapa besarnya kuasa sepakat. Ya, ini sampai terjadi revival di kampus-kampus, terakhir sudah puluhan kampus dilawat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu di Tulsa, Oklahoma, di satu stadion 50.000 anak muda menyembah Tuhan. Amerika loh. Amerika loh men, bukan di Indonesia loh ya. Bayangkan mereka cari Tuhan, mereka berdoa gitu ya. Itu mulai dari sepakat. Katakan bersama saya, sepakat. Jadi besar kuasanya kata sepakat. 2 orang saja, Jonathan dan bujangnya, bisa mengalahkan musuh. Nah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Contoh yang paling simpel sehari-hari, Bapak Ibu yang sudah menikah sepakat suami dan istri, itu penting ya. Sepenting. Kalau satunya istrinya mintanya doanya A, suaminya doanya B, ya kayaknya nggak dikabul-kabulkan deh. Tapi coba dirunding sepakat, yuk kita sama-sama minta doa C, pasti nanti Tuhan dengar. Jadi harus sepakat.
Ya, dalam banyak hal kalau saya menganseling pasangan yang menghadapi satu masalah, yang menghadapi satu pergumulan yang berat, saya bilang sepakat. Dukung suamimu, jangan malah dikata-katain, jangan malah diusir-usir, digoblok-goblokin. Ya, kalau ada masalah datang di keluarga jangan. Tapi sepakat datang sama Tuhan, merendahkan diri. Nggak usah dasar lu bodoh makanya lu di PHK, dasar lu bodoh makanya, itu enggak baik ya. Itu enggak sepakat namanya ya. Nanti pemulihan enggak terjadi, tertunda terus karena belum sepakat. Ingat Mazmur 133 mengatakan kalau kita rukun berkat Tuhan dicurahkan. Ini kaitannya erat banget. Nah, sekarang kemenangan yang diperoleh Yonatan karena kuasa sepakat itu ayo kita pelajari. 1, sama-sama baca. Tuhan hadir di tengah mereka. Tuhan hadir di tengah umatnya itu sangat penting. Yonatan cuman berdua dengan bujangnya, gak dengan rakyatnya, tapi ada Tuhan yang menyertai mereka waktu mereka sepakat. Dan Yonatan mengandalkan Tuhan, dia minta tanda ya. Kita lihat di sini. Yonatan minta peneguhan dari Tuhan. Ayat 8, 9, 10 ya, kita lihat dulu. Ini perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri pada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhenti sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Nah, itu Yonatan berarti sangat berharap, sangat mengandalkan Tuhan ya. Dia minta peneguhan Tuhan. Kalau Tuhan nggak ngomong, kalau mereka ngomong gitu berarti bukan dari Tuhan, kita nggak jadi maju gitu ya. Nah, kemudian Yonatan beriman, nggak sukar bagi Tuhan untuk menolong walaupun dengan sedikit orang. Ayat 6 tadi sudah saya kutip juga. Itu iman yang luar biasa. Dan akibatnya apa? Ayat terakhir ayat 15 tadi yang bagus banget ini ya. Ayat 15 saya ikut bergetar waktu membaca ini. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar. Bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ya. Kalau Allah hadir, kegentaran dari Allah itu turun ya. Itu luar biasa. Ayo kita rindukan hadirat Allah. Kita sepakat Tuhan, hadir Engkau Tuhan di dalam keluarga kami. Kami sepakat dengan suami kami, dengan istri kami, dengan anak-anak kami. Sepakat hadirat-Mu biar penuhi rumah tangga kami. Kegentaran yang dari Allah biar turun. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan rupanya sepakat itu bisa loh ya. Majikan dengan pembantunya ini Yonatan dengan bujangnya itu pembawa senjatanya. Tuh rupanya Tuhan tuh nggak memandang kasta, nggak memandang status sosial. Asal mereka sepakat di dalam Tuhan, Tuhan hadir di situ dan mujizat yang luar biasa terjadi. Ayo kita semua rindu Tuhan hadir, libatkan Tuhan, sepakat gitu ya, sepakat. Sehingga kemenangan Tuhan berikan ya. Oke, nah sekarang kemenangan terhadap musuh akhirnya menang loh. Yonatan dan bujangnya ini menang loh. Ya, mereka menang ya. Kita lihat di sini, siapa musuh kita? Musuh kita bukan tetangga kita ya. Musuh kita bukan orang-orang yang toksik kepada kita. Biarin aja, itu yang bikin toksik roh jahat. Kita doakan, kita berkati mereka, kita ampuni, kita kasih mereka. Musuh kita bukan suami kita. Musuh kita bukan istri kita, bukan anak-anak kita, bukan.
Tidak ada musuh yang terlalu kuat untuk dikalahkan di dalam kesepakatan yang benar. Jadi ini harus kita pegang. Waktu kita sepakat, gak ada musuh yang terlalu besar kok. Karena Tuhan jauh lebih besar dari semua. Saya rasa semboyan bangsa kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu benar banget ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dulu teman saya SMA pernah dijewer guru kami karena bersatu kita teguh, dia menjawab bercerai kita kawin lagi, langsung dijewer ya. Kalau guru dulu kan langsung respon jewer, kamu kata-katanya sembrono gitu. Seperti itu, jangan ya, jangan yang seperti itu ya. Bersatu kita teguh. Ya, Tuhan Yesus juga bilang kok kerajaan yang pecah gak ada kuasanya, tapi kerajaan yang unity itu besar kuasanya. Ya. Gak ada musuh yang terlalu kuat untuk dikalahkan dalam kesepakatan yang benar karena kita melibatkan Tuhan. Kesepakatan di dalam doa dapat melenyapkan sakit penyakit. Ya, dapat melenyapkan sakit penyakit ya. Saudara, kami sebagai hamba Tuhan seringkali mendoakan seseorang tanpa ketemu dengan orangnya, bahkan belum kenal, hanya by phone dan sebagainya. Tapi nggak jarang mujizat-mujizat terjadi karena kita sepakat di dalam namanya. Dan nggak hanya sakit penyakit, masalah-masalah rumah tangga dipulihkan Tuhan secara ajaib, hanya by call. Saya nggak ketemu langsung, tapi yang penting kita sepakat. Satu kali di WBI ada seorang ibu kesaksian, bagaimana sudah bercerai 2 tahun dipulihkan oleh Tuhan. Dan memang waktu itu Tuhan izinkan kami yang mendoakan. Jujur kami nggak ketemu secara fisik, kami hanya by phone. Ya. Ayo Michaela sepakat dengan tante yuk. Senada, sefrekuensi gitu ya. Nah, kami nggak ketemu secara fisik, kami hanya by phone. Sampai kirim emailnya, janjiannya di resto dan sebagainya, ketemu dengan suaminya, itu udah bercerai 2 tahun. Beliau sudah saksikan di WBI, jadi saya berani katakan, selama ini saya nggak pernah terus terang siapa orangnya, tapi karena beliau tahu-tahu saya suruh kesaksian tentang bisnis, tiba-tiba munculnya kesaksian tentang itu ya sudah gitu ya. Nah seperti itu, itu luar biasa, kami nggak ketemu loh, kami hanya by phone, tapi yang luar biasa Tuhan pulihkan. Sudah bercerai resmi 2 tahun, Tuhan pulihkan kembali. Dan diteguhkan kembali pernikahannya, sama-sama mengarungi kehidupan rumah tangga kembali ya. Perekonomian juga dipulihkan dan sama-sama melayani Tuhan lagi. Luar biasa. Jadi ada kuasa di dalam kesepakatan ya. Kami pernah Tuhan izinkan mendoakan seorang gadis ya. Melalui ibunya ya saudara, ibunya ini mereka gadis Papua asli tinggal di Papua. Ibunya telepon gini, Bu, anak saya sebentar lagi lulus SMA. Ini putri Papua asli. Sebentar lagi lulus SMA tapi pingin jadi pramugari gitu ya. Secara logika nggak mungkin gitu ya, belum ada pramugari putri Papua, waktu itu belum ada. Tapi saya bilang kalau ibu sepakat, ibu percaya dan putri ibu dipersiapkan yang baik ya, dipersiapkan yang baik, gak ada mustahil buat Tuhan. Kita berdoa, mulai pendidikan, kita berdoa bersama-sama, by phone karena jauh di Papua sana. Gitu. Teman-teman tahu dia menjadi pramugari putri Papua pertama di Indonesia, di Garuda. Apa sih yang mustahil buat Tuhan? Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kita sepakat, seorang ibu yang bersepakat dengan anaknya, mendukung cita-cita. Waktu itu sempat gini, mana mungkin ya Bu, mana mungkin gitu ya. Cantik tidak ditentukan warna kulit, betul? Ya, cantik tidak ditentukan warna kulit. Dan kemudian dia
menjadi gadis Papua pertama yang menjadi pramugari di Garuda. Dan yang luar biasa, beberapa bulan kemudian telepon lagi, mau rindu untuk yang go internasional ya. Jadi Garuda yang bukan domestik saja tapi yang internasional. Dan kita sepakat berdoa, berhasil juga. Luar biasa ya. Makanya ayo sepakat. Mama, cita-cita anak kita apa? Ayo kita sepakat dengan dia. Ya, papa, mama sepakat. Besar kuasanya sepakat itu. Kesepakatan di dalam doa dapat mengusir kuasa iblis. Kesepakatan di dalam doa dapat mengatasi segala kemustahilan. Amin. Puji Tuhan ya. Yang terakhir, waktu Yonatan dan bujangnya sepakat, terjadi pemulihan yang indah yang jarang kita perhatikan di situ. Apa pemulihannya? Di ayat-ayat selanjutnya sebenarnya kisah ini dari ayat 1 sampai 23 ya, yang Yonatan mengalahkan Filistin dengan bujangnya itu dari 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23. Tapi tadi kan kita hanya baca 6 sampai 15. Nah, sekarang kita lihat ayat yang 21. Mungkin ya kita lihat aja dari Alkitab kita ya. Ayat 21 atau saya sudah kutip sebentar. Oh, belum ya. Ayat 21, 1 Samuel 14 ayat 21. 1 Samuel 14 ayat 21 berbunyi begini. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Jadi orang-orang Israel yang membelot ke Filistin berbalik kembali ke Israel. Ini satu pemulihan. Ini satu pemulihan. Kalau seorang ayah sudah sekian lama meninggalkan keluarganya karena ada wewe gombel yang lewat. Tapi istri dan anaknya doa sepakat. Suami itu bisa kembali di tengah-tengah keluarganya. Saya terkesan satu kali Pak Tim pernah cerita ya. Pernah cerita ada seorang ibu yang suaminya lama meninggalkan dia. Tidak tahu pergi kemana ya, mungkin terbawa tadi ya, terbawa wanita lain. Nah, tapi karena ibu ini dulu tidak diberkati di dalam Tuhan, Pak Tim bertanya waktu ibu ini datang pada Tuhan sungguh-sungguh, beliau bertanya gini, Ibu, kamu mau suamimu yang dulu kembali padamu atau aku doakan suami yang baru? Luar biasa imannya, aku mau suamiku yang dulu kembali datang padaku dan didoakan dan kembali. Tahu-tahu pulang gitu ya. Pulang, welcome home gitu kan ya. Jangan pulang mau apa lagi? Pergi sana gitu, jangan gitu ya. Tapi welcome home gitu ya. Seperti itu. Kembalilah. Saudara, orang Israel yang membelot ke Filistin berbalik kembali. Artinya hubungan-hubungan dipulihkan. Kita hari ini sedang berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa ya. Saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terikut arus dunia, ayo kita doakan supaya mereka kembali datang kepada Tuhan. Yang masih terikat dengan dosa-dosa kembali kepada Tuhan. Kemarin Pastor Lely ceritakan ada beberapa klien-kliennya yang LGBT didoakan dan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi nggak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Nah, kemudian apa saja lagi yang dipulihkan oleh Tuhan? Orang Israel yang takut beroleh keberanian kembali. Yang tadinya takut sama orang Filistin menjajah kita, aduh musuh kita besar. Kita nggak berani, kita terjajah, terintimidasi terus. Tiba-tiba Tuhan pulihkan
jadi berani. Seperti Rasul Petrus yang tadinya penakut, ya, tadinya penakut, tiba-tiba dipulihkan Tuhan, berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Ada muncul satu kekuatan, satu keberanian yang dari Tuhan, ya. Ayo yang rindu, kita sungguh-sungguh mau dipulihkan, kita sepakat. Hari-hari ini orang-orang yang terhilang tanda petik akan datang kepada Tuhan. Ya. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang gak takut Tuhan, kita berdoa, kita sepakat berdoa. Di EPT, di doa-doa kita, doa pagi, di doa malam, ya doa WPI kita selalu mendoakan jiwa-jiwa. Kemarin waktu doa di WPI, saya apalagi yang perlu kita doakan? Ada seorang ibu yang bilang gini, kita berdoa dong untuk kursi-kursi yang kosong biar dipenuhi jiwa-jiwa baru. Oh ya betul, kita harus berdoa untuk itu juga ya. Penuaian jiwa-jiwa biar terjadi ya. Anak-anak yang belum nurut sama orang tua kita doakan. Kita sepakat berdoa supaya mereka kembali dan nurut pada orang tua ya. Oke, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan begini, ayat yang terakhir, ayo kita baca sama-sama. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Oke, sepakat ya. Yang belum menikah jangan ngomong gini, wah gue sepakatnya sama siapa, jangan gitu ya. Sepakatnya dengan teman-teman kita. Ya, sepakatnya dengan jemaat Tuhan di sini, jangan pernah merasa sendiri. Ya, jangan, sepakat dengan saya bisa ya. Saya selalu kalau teman-teman setelah mempersembahkan persembahan persepuluhan, apa doa yang bisa saya doakan sepakat dengan bapak atau ibu atau saudara, ya. Saya WA seperti itu ya, seperti itu. Karena kita tahu ada kuasa di dalam sepakat. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita menyembah Tuhan. Siapa yang rindu dipulihkan oleh Tuhan, lambaikan tangannya ya. Hubungan-hubungan dipulihkan oleh Tuhan sehingga kita bisa sepakat. Haleluya. Power of love tadi ya nak ya. Oke. Kita sebentar lagi juga akan mengingat kematian, kebangkitan Tuhan Yesus ya di kayu salib, biar hati kita juga disiapkan. Haleluya. The power of your love ya, itu ada kuasanya kematian Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengingat melalui perjamuan kudus, kita ingat ada kuasanya, the power of God's love ya. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I found in you. To know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close. Draw me to
change, renewed, flowing from the grace that I have in you. What I come to know, the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love, Lord. By the power of your love, hold me close, let your love surround me. Draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle, and now it's all with you. Your spirit lead me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Amen. Bring me deep, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle, and now it's all with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And now it's all with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I sure it's you. Your spirit leads me on by the power of your love. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami sungguh belajar pada pagi hari ini. Ada kuasa di dalam kesepakatan, Tuhan. Kami mau melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan, seperti Tuhan bawa Yonatan dan bujangnya yang sepakat dan bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Apapun musuh-musuh kami, sakit, penyakit, Tuhan, hubungan-hubungan yang rusak, Tuhan, jiwa-jiwa yang terus kami doakan supaya bertobat dan datang kepada Tuhan. Hal-hal yang tidak kami bisa lakukan dengan kekuatan kami, Tuhan, kami tahu, Tuhan, kekuatan cinta-Mu, Tuhan, di dalam kesepakatan kami akan menghasilkan mujizat-mujizat yang besar. Hamba-Mu berdoa biar suami istri di sini boleh sepakat senantiasa, Tuhan, di dalam kerinduan-kerinduannya, di dalam doa-doanya untuk masa depan anak-anaknya. Tuhan, Kau berikan pemulihan-pemulihan, dan kami melihat kuasa-Mu bekerja. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya ya Tuhan, kurapataka sandereta, tidak ada yang mustahil buat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan Tuhan di dalam Mazmur 133 mengatakan, kalau kami diam dengan rukun, Engkau mencurahkan berkat-Mu secara ajaib, seperti minyak di kepala Harun yang turun ke janggut dan jubahnya sampai kepada kami. Minyak lambang urapan, lambang kuasa yang daripada Tuhan, biar dicurahkan atas hidup kami. Sebentar kami juga menyiapkan diri kami, Tuhan, untuk mengingat kematian-Mu, tanda kasih-Mu, power of your love, Tuhan,
itu yang besar kuasanya kami alami Tuhan. Siapkan hati kami dan berkati perjamuan kudus sebentar yang dipimpin Bapak Gembala. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk. Haleluya. Ya, sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari Pak Bowo dan Pak Julius maju ke depan untuk kita sama-sama melayani perjamuan kudus. Berkat-Mu atas kami melimpah ya Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, urapi kami semua. Tuhan, kami boleh mengingat kematian-Mu di kayu salib ya Tuhan. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur bahwasanya saat kami mengangkat roti dan meminum dari cawan ini, oh hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang kekurangan Tuhan cukupi. Dan kami percaya mujizat di tengah-tengah kami terjadi dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau sumber mujizat. Terpujilah akan nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan roti dan anggur akan dibagikan. Mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita angkat satu pujian, Engkau Tuhan yang selamatkan bukit. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hanya bagimu Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan hormat, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa? Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus
kami semua, Engkau menyucikan kami semua Tuhan. Oh, dan biarlah kami layak boleh makan dan minum perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami menyingkirkan, kami mengusir setiap dosa-dosa, setiap hal-hal yang kotor dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bawa di bawah kaki salib-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan dengan iman. Haleluya. Haleluya. Ora basyakara lama takara lamaram. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah darah Yesus? Amin, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah bangkit bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berikan kemenangan. Oh, kami hidup bersamamu ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Curahkanlah urapan-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Doa-doa mereka Kau jawab ya Tuhan. Oh, Roh Kudus turun atas kami ya Tuhan. Dan kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan kemana-mana tempat ya Tuhan. Kami akan memberitakan bahwa Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami akan menceritakan dengan bibir mulut kami bahwa Engkau sanggup mengubahkan kami ya Tuhan. Ora lama syakara lama mana-mana-manamu. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan sudah cukupi. Bahkan doa-doa kami yang belum terjawab, oh Tuhan Engkau menjawab dengan cara-Mu yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Engkau memberkati persembahan kami. Firman-Mu berkata, kalau kami datang ke rumah Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Dan biarlah itu kami lakukan ya Tuhan. Kami memberikan persembahan kami untuk Engkau ya Tuhan. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati persembahan kami ya Tuhan. Apa yang kami lakukan, Tuhan Engkau memberkati berlipat kali ganda. Baik itu persembahan khusus, baik itu persepuluhan, ucapan syukur, maupun persembahan untuk pembangunan gereja. Tuhan Engkau memberkati berlimpah-limpah.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk dan silakan menabur buat Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu pujian. Bersorak-sorak muliakan namanya, keselamatan jiwa kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, keselamatan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberikan kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan, beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara, kami beritahukan bahwa sudah dibentuk panitia renovasi gereja. Ya, saya mau share sedikit. Jadi atap gereja kita ini, gedung gereja kita ini umurnya sudah 30 tahun. Ya. Wah, satu waktu yang lama ya. Kalau apartemen itu kan ada HGB, hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu masanya adalah 25 tahun. Saudara. Nah ini kalau itu HGB, karena ini bukan HGB, ini sudah umur 30 tahun. Nah atapnya sudah dikeropos, dimakan rayap Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita yang tergerak untuk menabur, silahkan menabur di kas gereja, ya, di rekening gereja, lalu laporkan kepada bendaharanya yaitu Ibu Ane Aryani atau Ane Sigit Yonatan. Ya. Baik, itu aja pengumuman. Lalu yang ketiga yaitu doa pagi tetap ada, yaitu Selasa, Kamis, dan Sabtu. Mohon maaf, hari Sabtu kemarin saudara kita absen saudara ya. Saudara udah join Sabtu kemarin, ternyata nggak ada. Ada kesalahan teknis saudara. Di samping Zoom-nya itu agak pindah saudara. Kami semua, saya sedang sakit jadi bangun agak kesiangan saudara. Lalu yang ketiga yaitu dorama onsite di gereja hari Rabu jam 7:30 malam. Lalu WBI ada wanita jam 7 malam, dan dan Jumat tetap ada Asusa Prayer Tower. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami berterima kasih buat segala kasih setiamu atas kami. Engkau memelihara hidup kami, Engkau menyertai kami, bahkan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Berkat-Mu turun atas jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan.
Oh, yang kekurangan Tuhan cukupi. Karena Engkau punya nama Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Bahkan Engkau punya nama El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Berkati ibu-ibu rumah tangga, berkati para orang-orang yang bekerja, jemaatmu yang bekerja, yang membuka toko. Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati. Engkau menolong senantiasa. Kami juga ingat ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Indonesia dipenuhi kemuliaan Allah. Oh, Indonesia dilawat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk next presiden. Oh Tuhan, Engkau yang memilih, Engkau yang menolong, yang dari Engkau, itulah yang terpilih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa lawatan Allah Pentakosta ketiga terjadi atas Indonesia, bahkan bangsa-bangsa, juga gereja-gereja, termasuk gereja kami ini Tuhan. Lawat Tuhan, jiwa-jiwa, oh dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah akan namamu. Mari saudara-saudara kita buka tangan kita datang kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat yang datangnya dari atas, dari Allah Bapa, di dalam nama putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Kekuatan, urapan, sukacita oleh Roh Kudus menyertai, memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati berkata, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Haleluya.